Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la muduni waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur karena masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan kekuatan serta nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita, khususnya di dalam menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi melalui Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa yang di semester 3, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan salah satu silabi, yakni silabi AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, khusus untuk semester 3 di semua jurusan. Para mahasiswa yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam setiap semester kita akan menempuh perkuliahan ya tatap muka, karena pada kesempatan yang berbahagia ini di situasi pandemi COVID-19 ini, maka saya cuma ingin menyampaikan silabi melalui di media sosial, yang pada dasarnya para mahasiswa sekalian sudah bisa menjadi dasar untuk bisa mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir, sehingga para mahasiswa sekalian bisa mendapatkan suatu gambaran di dalam perjalanan perkuliahan dalam satu semester. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa silabi Al-Islam Kemuhammadiyahan untuk semester 3, yang pertama ada pertemuan. Jadi kolom pertama itu ada pertemuan yang keberapa, kemudian kolom kedua ada materi kuliah, dan yang ketiga itu rujukan atau bahan atau peralatan yang akan dipakai pada saat kita melaksanakan kuliah. Di dalam silabi ini, pertemuan pertama seperti pertemuan yang sering kita lakukan pada semester-semester terdahulu, yakni pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Di dalam pendahuluan dan kontrak perkuliahan ini, itu kita akan paparkan menyangkut masalah tujuan perkuliahan, sehingga para mahasiswa sekalian mendapatkan gambaran ya tentang tujuan perkuliahan, khususnya pada materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan semester 3. Berikutnya itu ruang lingkup materi. Jadi kita jabarkan sedemikian rupa materi-materi yang akan kita pelajari selama semester berlangsung. Kemudian juga kita akan menyampaikan standar kompetensi di dalam mata kuliah Al-Islam ini, sehingga para mahasiswa juga bisa mendapatkan sesuatu bahwa gambaran atau standar kompetensi yang harus dimiliki dalam mata kuliah Al-Islam ini seperti ini dan seperti dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita juga akan menyampaikan di dalam pendahuluan dan kontrak perkuliahan ini adalah sistem perkuliahan dan evaluasinya gimana. Sehingga pada pertemuan mahasiswa, pada pertemuan pertama, bagi mahasiswa mendapatkan suatu gambaran
bahwa perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sistemnya seperti ini sehingga mahasiswa mengetahui pada saat pelaksanaan materi, praktek, atau dan lain-lain yang ditugaskan oleh dosen serta kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, yakni sistem perkuliahan dan evaluasinya. Tentu rujukannya saya kira kita sudah pahami bersama bahwa ada namanya silabi dan bahan ajar. Itu pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua tentunya tanggal, hari, dan jamnya itu sesuai kita kembalikan kepada jadwal yang ditentukan oleh prodi masing-masing. Baik yang ada di manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan. Pada pertemuan kedua di dalam silabi ini yakni pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Nah, pada pertemuan ini tentunya kita sudah mulai membahas sesuai dengan kontrak kita, kontrak pembelajaran kita. Jadi mahasiswa sudah ada gambaran, ya, sudah ada gambaran. Pada saat dosen menyajikan materi, maka mahasiswa mungkin lebih dahulu mempelajari tentang materi-materi yang telah dijadwalkan di dalam jadwal tersebut. Seperti di sini dikatakan bahwa pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim, yang pertama bagian A adalah kita akan mempelajari kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Ya. Tentunya kita juga akan mendapatkan gambaran yang jelas kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang, termasuk di bidang agama, kedokteran, sosial, budaya, dan pendidikan khususnya. Banyak sekali yang kita perlu kita timba di dalam pertemuan yang kedua ini, maka dituntut para mahasiswa sekalian begitu melihat silabi ini sudah ada gambaran materi-materi yang akan disampaikan, sehingga mahasiswa diharapkan untuk literasinya atau bacaan-bacaannya supaya semakin ditingkatkan, khususnya di dalam ada kaitannya dengan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Poin B, ternyata Islam itu di dalam peradabannya, perkembangannya itu pernah mengalami namanya kemunduran. Nah, pada poin B ini kita akan mempelajari apa sebab-sebab kemundurannya dunia Islam pada saat itu. Ya, kita akan juga mempelajari sehingga ada gambaran juga bahwa oh ternyata ini penyebabnya. Sehingga mahasiswa bisa menambah pengetahuan hasanah perbendaharaan kita di dalam meniti, menambah pengetahuan khususnya Al-Islam Kemuhammadiyahan. Poin C, kita juga mempelajari tentang perlunya pemurnian dan pembaharuan di dalam di dunia Islam atau di dunia Muslim. Kenapa? Karena sejarah membuktikan bahwa di dalam perjalanan perkembangan Islam Muslim di dunia, termasuk di Indonesia, banyak sekali yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sebagainya, budaya dan adat istiadat, sehingga itu yang perlu kita murnikan dalam pengertian perlu diberikan batasan-batasan bahwa ini yang sesuai dengan akidah. Kemudian pada poin D juga kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Nah, kepada para mahasiswa kita akan memperkenalkan tokoh-tokoh pembaharu di dunia Islam. Tentunya para mahasiswa sudah ada gambarannya bahwa oh ternyata tokoh ini yang sering kita baca, yang sering kita
dengar, oh bahwa ternyata itu adalah pembaharu dalam dunia Islam. Keempat bagian ini itu kita bisa baca di dalam bukunya Bapak Ash'ad Abu Khalil, Harun Nasution, Swito tahun 2003, Pak Mulkan 2005, ada juga di TPAI, Tim Penyusun Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Serta ada di buku Mustafa Kemal Fasah. Jadi kalau para mahasiswa ingin mengkaji tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia Muslim, maka bisa membaca buku-buku tersebut di perpustakaan atau lewat di internet, bisa diupload, kemudian bisa di-download atau dan sebagainya, sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan gambaran-gambaran tentang tulisan-tulisan yang telah didokumentasikan oleh para pakar. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian, pada pertemuan nanti yang ketiga, materi kuliah, kita akan fokus pada dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Sehingga kita mempunyai gambaran yang jelas. Jadi kita punya gambaran yang kafah, yang menyeluruh tentang dakwah Islam di Nusantara. Dakwah Islam di Republik ini, dakwah Islam di negeri Indonesia tercinta ini, dan asal-usulnya Muhammad itu gimana. Pada poin A, kita akan mengkaji teori masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang ke B, ada proses perkembangan Islam di Nusantara. Jadi ada prosesnya, nanti kita akan bagian-bagian tersusun. Ini adalah silabi. Kemudian yang ke C, corak Islam di Nusantara. Jadi ada coraknya. Kemudian yang D adalah kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Di dalam jadwal ini, ada pada pertemuan yang keempat rencananya insya Allah, kita akan lebih fokus lagi tentang sejarah Muhammadiyah. Ya, itu materi kuliah pada pertemuan yang keempat kita jadwalkan adalah bagian A, faktor objektif. Yakni dalam hal ini adalah kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial, ya, pada zaman penjajahan. Saya kira para mahasiswa sekalian tentunya harus memahami bersejarah bahwa bangsa Indonesia ini pernah dijajah oleh kolonial berabad-abad lamanya. Kemudian B, faktor subjektif. Jadi ada faktor objektif, ada faktor subjektif. Faktor subjektif adalah keprihatinan kita, keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Jadi ini faktor subjektif. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merasa terpanggil dan prihatin melihat kondisi umat dan bangsa pada saat itu. Dan yang ke-C adalah kita akan mempelajari pada pertemuan yang keempat itu tentang profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentunya supaya kita lebih mencintai, lebih memahami daripada profil Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Kemudian D, kita akan mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Ini para mahasiswa sekalian, kita juga akan mempelajari tentang ini pemikiran-pemikiran beliau. Gimana sih tentang pandangannya terhadap Islam dan umat pada saat itu. Dan kita rasakan sampai saat ini. Pada pertemuan yang kelima, insya Allah kita jadwalkan pada pertemuan yang kelima, kita akan membicarakan tentang MKCHM. Jadi matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Bagian A, kita akan membahas sedikit tentang cita-cita Muhammadiyah. Apa sih cita-citanya? Ya, karena Muhammadiyah ini adalah suatu gerakan pembaharuan sehingga ada cita-cita yang ingin ditempuh dalam rangka melaksanakan misinya di organisasi Muhammadiyah atau di Perserikatan Muhammadiyah ini. Bagian B, kita juga akan menyampaikan kepada para mahasiswa Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Jadi bagaimana Muhammadiyah itu memahami Islam yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian C, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawi. Ya, ini penting sebab pemikiran dan gerakan Muhammadiyah. Tentu ada pemikiran-pemikiran yang disampaikan bagaimana contohnya supaya akidah ini bisa murni kembali, tidak terkontaminasi dengan paham-paham TBC, tahyul, bidah dan khurafat. Kemudian ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik terhadap akhlak dan muamalah duniawiyah. Itu pertemuan yang kelima. Saya kira pertemuan yang kelima ini bisa kita merujuk kepada bukunya Pak Nasir tahun 2006. Itu bisa kita lihat pada buku Pak Hosim dan Pak Sawakani. Itu di rujukannya. Kemudian yang pertemuan yang keenam, kita akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini kita akan bagi 4. Yang bagian A adalah hakikat Muhammadiyah. Kemudian B, dasar amal usaha Muhammadiyah. C, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. D adalah sifat Muhammadiyah. Saya kira ini sudah banyak dimuat. Bahan rujukannya adalah peraturan pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2005, itu sudah gambarkan lebih jauh. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas tentang mukaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kita akan bahas. Kemudian di dalam anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu kita akan bahas menjadi 4 poin. Yang pertama adalah mukaddimah anggaran dasar, yang bagian B identitas dan asas Muhammadiyah, kemudian C adalah keanggotaan Muhammadiyah, dan D keorganisasian Muhammadiyah. Yang pertemuan ke-8, sebagaimana dengan peraturan-peraturan di dalam peraturan dan kesepakatan kita, bahwa pertemuan ke-8 kita akan laksanakan ujian tengah semester. Saya kira para mahasiswa sudah paham ini, sehingga memahami persis bahwa setelah kita mengadakan pertemuan yang ke-7, maka pertemuan ke-8 kita laksanakan ujian tengah semester dalam rangka menguji mahasiswa kemampuan dasarnya menerima materi awal sampai akhir tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Kemudian pertemuan yang ke-9, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang pengertian tajrid dan tajdid. Jadi bukan pengertai, ya. Pengertian tajrid dan tajdid. Bagian B, model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Bagian C, model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Jadi gimana modelnya. Kemudian yang D adalah makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Kemudian bagian E, gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Rujukannya bisa dilihat di buku Khosin dan Pak Sokani, dicetak tahun 2000, dan Bapak Heri Sucipto dan Ustaz Najamuddin Ramli. Pada pertemuan ke-10, para mahasiswa sekalian, materi kuliahnya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang berisikan
A. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah, atau yang biasa disebut dengan, yang lazim disebut di Perserikatan Muhammadiyah dengan teologi al-ma'un. Jadi kita membahas tentang Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagian B, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Itulah hebatnya Muhammadiyah. Kemudian C, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Kemudian D, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Kemudian pertemuan ke-11, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan yang berisikan A, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Kemudian yang bagian B, para mahasiswa sekalian, kita akan bahas tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Kemudian C, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Kemudian D, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Kemudian E, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Bisa dibaca rujukan-rujukannya yang telah kami tulis di dalam Silabi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini oleh para mahasiswa sekalian. Berikutnya, pada pertemuan ke-12, materi kuliah adalah Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan wanita. Bagian A, cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan atau wanita. Kemudian bagian B, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Yang C, peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rujukannya jelas, bisa dibaca-baca. Pak Wawang Gunawan dan Profesor Dr. Insinyur Yunahar almarhum. Kemudian ada di dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Yang ke-13, pertemuan yang ke-13, para mahasiswa sekalian, kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Yang berisikan, yang bagian A, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Jadi kita akan menggali sumber kekuatan Muhammadiyah, utamanya di sektor ekonomi. Kemudian yang kedua, bagian B, Muhammadiyah dan kelas menengah. Bagian C, pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Bagian D, mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Nah, kalau kita bisa melihat, para mahasiswa sekalian bisa mendalami di dalam buku Bapak Dawan Raharjo dan Baikuni, dan kita juga bisa melihat di dalam bukunya Pak Profesor Dr. Quraish Shihab. Pada pertemuan yang ke-14, ini barangkali yang kita lebih membuka wawasan kita, perang kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Jadi ternyata ada perang kebangsaan organisasi Muhammadiyah ini di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian B, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Jangan lupa bahwa Muhammadiyah adalah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Ini adalah bukti sejarah sehingga Muhammadiyah bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan NKRI. Bagian C, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Bisa dilihat di dalam berita resmi Muhammadiyah setiap bulan, itu diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian di dalam bukunya, di dalam setiap uraian-uraian Bapak Profesor Dr. Dian Samsudin. Kemudian pada pertemuan yang ke-15, epilog. Ya, ini kita akan berikan pengetahuan tambahan dalam membuka wawasan para mahasiswa sekalian, bagaimana kita akan mempelajari tentang epilog, yakni makna dan manfaat mempelajari pergerakan Muhammadiyah. Ini bisa dibaca di dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah,
supaya kita lebih kafah pemahaman kita terhadap Muhammadiyah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang benci dengan Muhammadiyah, yang masih banyak warga-warga atau umat muslim yang betul-betul antipati terhadap Muhammadiyah. Karena kita tidak boleh salahkan karena dia belum pernah pelajari, dia belum pernah mendalami sehingga ada rasa seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai dari lapisan masyarakat level bawah, level tengah sampai upper class, sampai kelas yang tertinggi. Kelas tinggi sudah antara ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah sudah mempunyai pemahaman yang sudah signifikan bagus, artinya dia sudah memahami bahwa organisasi masyarakatan Islam, ormas Islam di Indonesia termasuk Muhammadiyah adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ke-16, pertemuan ke-16 adalah kita akan ketemu ujian akhir semester. Ya, kita akan ujian akhir semester dan tentunya kita akan kembali kepada mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Kaprodi masing-masing. Sehingga mahasiswa sekalian bisa mendapatkan gambaran inilah silabi materi kuliah yang akan kita lewati di dalam semester ini. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian bisa mempelajari dan memahami sehingga mahasiswa bisa mengambil menambah pengetahuan dari dari dicantumkannya silabi ini sehingga para mahasiswa sekalian mudah memahami dan menelaah dari materi-materi yang disajikan oleh dosen. Saya kira cukup sekian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.